Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan materi yang akan kami angkat adalah manajemen keuangan internasional. Namun, jauh sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kami. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Ikhtiar Gunawan dengan NIM 199214298 yang akan mengoptimalisasikan materi pertama. Kemudian, Saudari Husnul Hatimah dengan NIM 19921411034 yang akan mengoptimalisasikan materi kedua. Selanjutnya adalah Saudara Rafli Hasanuddin dengan NIM 199214210 yang akan mengoptimalisasikan materi ketiga. Selanjutnya, Muhammad Yahya Muhaimin dengan NIM 19921411030 yang akan mengoptimalisasikan materi keempat. Kemudian, Saudara Galia Raihan Ramadan dengan NIM 199214219 yang akan mengoptimalisasikan materi kelima. Dan yang terakhir adalah Saudari Indah Nuraini dengan NIM 19921422118. Baiklah, saya selaku pemateri pertama yang akan memulai rentetan pembahasan dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengawali rentetan alur pembahasan dari kelompok kami dengan konteks materi yang kami angkat adalah manajemen keuangan internasional. Namun jauh sebelum membahas secara mendalam mengenai materi yang kami angkat, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengawali secara definisi universal. Bahwasanya manajemen keuangan internasional adalah perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian keuangan perusahaan multinasional atau Multinational Corporation yang lazim disebut MNC. Perusahaan multinasional artinya perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Nah, keuangan internasional di sini didasari atas 3 poin mendasar. Yang pertama adalah ekspansi perusahaan multinasional atau Multinational Corporation atau MNC di negara-negara sedang berkembang atau NSB. Kemudian poin kedua adalah ekspansi ideologi globalisasi. Artinya apa? Banyak fenomena yang timbul di masa modernisasi saat ini. Hampir seluruhnya berasal dari dampak globalisasi yang sedang terjadi di berbagai wilayah di dunia. Jika dilihat dari perspektif positif, arus globalisasi yang begitu kuat dapat memberikan kemajuan dan dampak yang positif bagi seluruh negara di dunia. Masuknya berbagai budaya luar pada dasarnya dapat dimanfaatkan atau dimanifestasikan oleh berbagai negara untuk membangun bangsa yang lebih maju dan sejahtera. Kemudian poin yang ketiga adalah perdagangan internasional atau ekspor-impor. Para pemikir ekonomi liberal menyatakan bahwasanya ekspansi MNC ke negara-negara sedang berkembang adalah lokomotif pembangunan di NSB. Oleh sebab itulah yang melatar belakangi kehadirannya sangat diharapkan. Nah, hal tersebutlah menjadi dasar untuk meyakinkan berbagai rakyat, berbagai negara yang sedang berkembang bahwasanya MNC itu sangat penting. Dan ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama bisa dilakukan dengan dipromosikan ideologi globalisme. Tanpa MNC tidak akan ada pembangunan di negara-negara sedang berkembang karena mereka kekurangan modal, ilmu, teknologi, dan tenaga ahli. Oleh karena itu, MNC merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi alternatif solusi dalam negara-negara yang sedang berkembang. Ini adalah manajemen keuangan internasional atau aktivitas keuangan internasional. Ada 3 poin yang mendasari. Poin pertama adalah aliran finansial. Artinya apa? Yaitu arus masuk modal dan pinjaman.
Hakikatnya, manajemen keuangan internasional adalah ekspor kapital, budaya, dan berbagai dagangan dari negara-negara kapitalis maju ke negara-negara sedang berkembang. Kemudian poin yang kedua adalah aliran real. Artinya apa? Yaitu arus masuk barang dagangan barang, baik itu bahan baku, barang setengah jadi ataupun barang jadi. Kemudian poin yang terakhir adalah aliran budaya. Nah, ini aliran yang memiliki yang sangat strategis. Karena kenapa? Yang pertama, yaitu arus masuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola pikir dan perilaku. International Trade Finance. International Trade Finance atau pembiayaan perdagangan internasional merupakan proses pertukaran barang dan jasa antara satu negara dengan negara lain. Sedangkan keuangan internasional berkaitan dengan dinamika exchange rate dan foreign investment dalam salah satu cabang ekonomi. Financial Global Operation. Financial Global Operation yaitu pendanaan investasi yang dapat diperoleh dari pendanaan antar perusahaan, pendanaan dengan ekuitas penerbit saham suatu perusahaan, pendanaan dengan hutang, dan pendanaan dengan mata uang lokal. Strategi operasi di lingkungan global ada 3. Yang pertama, pandangan global mengenai operasi. Yang kedua, membangun misi dan strategi. Yang ketiga, perusahaan mencapai misinya dalam 3 jalan. Permasalahan dalam strategi operasi. Pertama, perubahan strategi terjadi karena 2 alasan. Strategi menjadi dinamis karena perubahan dalam organisasi, dan strategi juga menjadi dinamis karena adanya perubahan lingkungan. Yang kedua, pengembangan dan penerapan strategi. Permasalahan yang biasa timbul dalam strategi operasi yaitu mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan, membangun dan mengisi organisasi. Pilihan strategi operasi global. Yang pertama, strategi internasional. Strategi internasional menggunakan ekspor dan lisensi untuk memasuki pasar global. Menguntungkan, di mana tingkat tanggapan lokal rendah dan pengurangan biaya sedikit. Yang kedua, strategi multi domestik. Membagi kewenangan dengan memberikan otonomi yang cukup berarti pada setiap bisnis. Strateginya mendirikan perusahaan cabang dan menyediakan waralaba. Yang ketiga, strategi global. Mempunyai tingkat sentralisasi yang tinggi, di mana kantor pusat mengkoordinasikan organisasi untuk mencari standar dan pembelajaran di antara pabrik, sehingga dapat menghasilkan skala ekonomis. Managing Foreign Exchange Risk and Exposure. Dalam menjalankan bisnis internasional yang berhubungan erat dengan pihak negara asing, menyebabkan adanya risiko yang harus dapat dihadapi dan dikelola dengan baik. Perdagangan internasional melibatkan pertukaran nilai mata uang asing akan menyebabkan pengaruh positif dan negatif terhadap perusahaan. Foreign exchange risk merupakan risiko yang dapat terjadi karena bahan relatif nilai kurs suatu negara, sehingga dapat menurunkan nilai investasi yang ditanam dalam nilai mata uang asing. Sedangkan foreign exchange exposure merupakan pengaruh keuangan perusahaan mengenai arus kas dan keuntungannya terhadap kurs mata uang asing. Semakin banyak perusahaan menggunakan mata uang asing, maka semakin besar tingkat sensitivitasnya terhadap perubahan kurs mata uang asing. Working capital management atau manajemen modal kerja ialah manajemen yang terdiri dari unsur-unsur aktiva lancar dan hutang lancar. Tujuan dari manajemen modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar dan menjamin tingkat likuiditas atau daya kekuatan perusahaan. Working capital management secara kuantitatif modal kerjasama dengan jumlah aktiva lancar dikurangi hutang lancar yang ada saat ini. Pada kenyataannya, modal kerja lebih memperhatikan efisiensi dari aktiva lancar seperti kas, piutang, dan persediaan. Kas dan piutang sendiri sangat mudah dipengaruhi oleh fluktuasi nilai mata uang, perubahan nilai tukar, dan kebijakan pajak.
Keuangan perusahaan yang entrepreneurial. Pengaturan keuangan perusahaan yang entrepreneurial perlu diketahui bahwa tantangan terbesar bagi seorang entrepreneur yang akan mulai usahanya adalah masalah pendanaan. Bagi seorang entrepreneur, sistem pendanaan dapat dilakukan dengan berhutang atau menawarkan saham kepada investor, serta menggunakan dana yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Pendanaan dengan hutang biasanya memakai aset perusahaan seperti jaminan mobil, rumah, pabrik, mesin, atau tanah. Berhutang juga diwajibkan untuk membayar bunga pinjaman, sedangkan pendanaan dari ekuitas tidak memerlukan jaminan, tetapi penawaran pada investor tentang beberapa bentuk kepemilikan usaha tersebut. Entrepreneur membutuhkan dana yang berasal dari internal perusahaan tersebut dan eksternal. Dana internal dapat diperoleh dari laba, penjualan aset, pengurangan biaya, perpanjangan pembayaran hutang, dan juga berasal dari piutang. Sedangkan dana eksternal berasal dari keluarga dan teman, pemerintah, dan bank komersial. Kemampuan untuk membalikan pinjaman dana dengan tepat waktu akan memiliki kepercayaan dari bank atau lembaga keuangan komersial, sehingga apabila suatu saat perusahaan memerlukan pinjaman lagi, bank atau lembaga keuangan akan memiliki track record yang baik mengenai perusahaan tersebut, dan perusahaan tersebut akan lebih mudah atau memudahkan dalam urusan meminjam. Sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional ialah struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan kurs atau nilai berbagai mata uang di dunia, termasuk juga penyesuaian aliran modal dan perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Sistem tersebut dirancang oleh kaum kapitalis global untuk mempermudah pengembangan kapitalnya melalui Lembaga Internasional Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia. Macam-macam sistem moneter internasional yang lazim digunakan antara lain adalah: pertama, fixed exchange rate atau kurs tetap, floating exchange rate atau kurs mengambang, managed float atau mengambang terkendali, target zone arrangement atau pengaturan zona target, page atau kurs tertambat, crawling page atau tertambat merangkak, page to a basket atau tertambat pada sekeranjang mata uang. Sejarah perkembangan sistem moneter internasional. Sejarah perkembangan sistem moneter internasional ialah perkembangan kapitalis global dalam usahanya mengembangkan kapitalnya. Perkembangan itu melalui perdagangan, perang, penjajahan, dan melalui penentuan standar mata uang. Khusus perkembangan nilai tukar mata uang adalah sebagai berikut. 1. Standar emas mulai dari tahun 1821 sampai dengan 1914. 2. Periode Perang Dunia mulai dari 1918 sampai dengan 1943. 3. Persetujuan Bretton Woods mulai dari tahun 1945 sampai dengan 1971. 4. Sistem kurs mengambang mulai dari tahun 1971 sampai dengan sekarang. 5. Sistem moneter Eropa atau anggota 12 negara. 6. Euro currencies pembayaran. Neraca pembayaran ialah sejumlah pembayaran atau penerimaan suatu negara kepada negara lain akibat impor, ekspor, dan arus modal masuk dari kapitalis global. Neraca pembayaran alatnya adalah nilai tukar mata uang. Demikian. Materi selanjutnya yaitu mekanisme penentuan kurs mata uang. Keseimbangan kurs mata uang terbagi atas 5, yaitu laju inflasi, tingkat pendapatan, ketiga tingkat bunga, keempat kontrol pemerintah, kelima pengharapan pasar. Selanjutnya pasar valuta asing. Pasar valuta asing ialah jual beli valuta asing yang pada umumnya dilakukan melalui informasi elektronik komputer. Terdapat di semua negara, berfluktuasi setiap jam pada setiap hari kerja.
Pada pasar valuta asing itu terdapat kuotasi. Jenis kuotasi ialah yang pertama kuotasi langsung dan tidak langsung, kedua cara Eropa dan Amerika, ketiga kuotasi beli dan jual bid and offer quotation, keempat menyatakan kuotasi forward dengan basis point, kelima kuotasi forward dalam presentasi, keenam kurs silang.